Swastiastu. Saya Wayan Putra Mahendra dengan NIM 1807-5141153 kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang utang luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama ada utang luar negeri. Krisis utang pada dekade 1980-an. Pada dekade 1970-an sampai awal dekade 1980-an, bank-bank komersial internasional dengan memutar surplus dana OPEC berupa petrol, dolar, serta menyalurkan berbagai pinjaman serbaguna kepada negara-negara berkembang untuk menunjang penyelesaian defisit neraca pembayaran dan pengembangan sektor ekspor. Yang kedua ada utang luar negeri Indonesia. Dalam kasus Indonesia, perkembangan utang luar negerinya menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara peningkatan atau laju pertumbuhan PDB real dan peningkatan jumlah bantuan serta utang luar negeri atau peningkatan pendapatan rata-rata per kapita dan peningkatan jumlah bantuan serta utang luar negeri. Pada tabel 11.8 yang menggambarkan total utang luar negeri Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya pada tahun 1980 dan 1998. Sedangkan pada tabel 11.9 yaitu posisi utang luar negeri Indonesia dari tahun 2005 sampai 2007. Selanjutnya ada neraca pembayaran Indonesia. Sebuah neraca pembayaran dirancang untuk merangkum transaksi finansial penduduk atau pelaku ekonomi secara keseluruhan termasuk pemerintah dari suatu negara dengan penduduk atau perilaku ekonomi dari negara-negara lain. Pada dasarnya, neraca pembayaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama transaksi berjalan atau current account, yaitu satu transaksi yang berfokus pada transaksi ekspor impor barang atau jasa, pendapatan investasi, pembayaran cicilan, dan pokok utang luar negeri. Yang kedua ada neraca modal atau capital account. Neraca ini mencatat antara lain nilai investasi pada pihak swasta asing secara langsung, terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, pinjaman luar negeri yang diberikan oleh perbankan swasta internasional. Yang ketiga ada neraca tunai atau cash account atau sering disebut dengan neraca cadangan internasional. Pada dasarnya, komponen ini merupakan transaksi penyeimbang yang angkanya menjadi lebih kecil atau diturunkan apabila total pengeluaran pada neraca transaksi berjalan dan modal melebihi total penerimaannya. Selanjutnya, pada tabel 11.10 menjelaskan tentang skema pembayaran. Sedangkan pada tabel 11.11 menerangkan tentang transaksi-transaksi positif dan negatif dalam neraca pembayaran. Selanjutnya ada tujuan kebijaksanaan neraca pembayaran. Meskipun pemerintah Indonesia tidak selalu mengumumkan secara jelas tujuan kebijaksanaan neraca pembayaran, namun kita dapat menduga tujuan tersebut dengan mengamati tindakan-tindakannya yang dapat diambil di bidang ini. Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan masalah, yaitu yang pertama itu ada masalah likuiditas. Dalam jangka pendek, pemerintah Indonesia menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap suatu indikator mengenai posisi keseimbangan neraca pembayaran internasionalnya, yaitu laju perubahan cadangan devisa. Yang kedua ada solvabilitas. Dalam jangka panjang, para perumus kebijaksanaan harus mempertimbangkan masalah yang mungkin timbul dalam neraca pembayaran sebagai usaha meningkatkan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja yang produktif. Selanjutnya neraca pembayaran Indonesia. Data mengenai neraca pembayaran Indonesia untuk tahun 2002 sampai 2007 dapat dilihat pada tabel 11.12. Pada neraca perdagangan dalam tabel tersebut kita jumpai bahwa selama 6 tahun, yaitu dari 2002 sampai 2007, ekspor Indonesia selalu lebih besar dari jumlah impor. Ini berarti neraca perdagangan Indonesia selalu positif. Ini dia tabelnya pada tabel 11.12, yaitu pada neraca pembayaran Indonesia dari tahun 2002 sampai 2007. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Om Santi 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 Om.